Madura juga. Kita lari dari rumah ayah itu benar-benar tengah malam, jam 2 malam. Kan dibonceng nih, aku dibonceng ceritanya kan. Dan yang aneh lagi, itu muncul keanehan lagi. Dia itu nggak lewat ke jalan yang semestinya dia lewatin. Nah, itu hal yang paling bikin saya kayak down banget pada saat itu. Dia langsung refleks, dorong saya ke kasur dia, gitu. Wow. Halo, assalamualaikum sobat RTV. Kali ini kita berada di segmen Podcastar. Nah, kita tahu nih kalau kehidupan itu nggak selamanya berjalan mulus ya. Tentunya juga ada kehidupan yang pengalaman pahit lah, pengalaman yang mungkin bisa dibilang menyakitkan gitu ya. Tapi itu bisa menjadi pembelajaran buat kita sendiri. Itu dia. Langsung saja kita sudah bersama Kak Dito di sini. Kak Dito ini mungkin sebagian sobat RTV mungkin ada yang tahu ya mungkin ya. Karena familiar sama wajahnya. Kak Dito ini aktif di sosmed, terlebih di ya bisa dibilang seleb TikTok lah ya. Wow. Langsung kita sapa. Halo Kak Dito. Halo, malam. Malam. Oke. Kabarnya gimana? Alhamdulillah baik. Oke. Mungkin ada sobat RTV yang belum kenal sama Kak Dito. Kak Dito ini kuliahkah atau sibuk apa nih sekarang? Lebih tepatnya menyibukkan diri sih. Menyibukkan diri. Masih SMA ya, kelas 3. Oh, wow. Tapi udah produktif ya. Iya, bisa dibilang. Nah, katanya punya pengalaman yang nggak mengenakan, tanda kutip. Kenapa? Kita pengen tahu dari sisi lainnya Kak Dito sendiri gitu. Yang mungkin kalau di sosial media kita lihat Kak Dito yang selalu ceria gitu, yang selalu hai gitu. Ternyata ada sisi yang kita nggak tahu gitu. Jadi punya pengalaman yang bisa dibilang cukup tidak mengenakan ya. Oh. Jadi itu berawal dari kayak ada salah satu ya oknum gitu. Oknum salah satu MUA ya, makeup artis, dan namanya juga wes lumayan terkenal, familiar lah ya bagi di kalangan mungkin model-model ya. Jadi pada saat itu dia tuh calling saya untuk kerjasama, ya collab lah ya. Dia nawarin buat saya jadi model fotonya katanya kan. Nah singkat cerita kita tuh ketemu di salah satu tempat nongkrong lah ya, ya tempat nongkrong gitu. Nah pas kita ketemu itu ya dengan membahas yang semestinya gitu lah ya, yang ya aslinya kayak seorang makeup art klien sama itu ya. Ya secara profesional lah ya. Secara profesional. Tapi yang membuat agak curiga gitu pas awal ketemu gitu Kak. Gitu. Oh, awal ketemu. Sebenarnya keanehan tuh wes muncul pada saat kita awal ketemu. Oh, awal ketemu udah ngerasa kok ada yang aneh gitu. Iya benar. Jadi pas awal ketemu itu, pas duduk di tempat nongkrong itu wes pembahasannya udah mulai mengarah ke yang sensitif gitulah ya, bisa dibilang gitu ya. Waktu itu Kak Dito sendirian? Ditemenin sama kakak. Oh, untungnya ditemani. Dan si dia sendiri? Dia sendiri. Tapi aku ditemenin cuma sebatas ngantar jemput doang sih. Oh, nggak ikut di perbincangan itu? Enggak. Cuma diantar doang gitu. Apa permintaan dari sana yang harus sendiri? Enggak? Iya, dari pihak sana minta sendiri gitu. Iya. Terus setelah itu? Ya setelah itu ya selayaknya ngobrol aja gitu. Dengan cara public speaking dia yang benar-benar bagus gitu. Nggak berpikir sejauh itu ya? Iya, gak berpikir masih, oh bagus nih gitu kan. Secara kan dia profesional kan, ya kayak profesional aja gitu ngomongnya. Dari sikap dia, postur dari cara duduk dia tuh wes beda gitu. Menunjukkan kalau dia tuh benar-benar yang kayak Profesional banget gitu. Profesional banget gitu kan. Ya pada saat itu ya kita cerita-cerita dong. Ya kayak gimana. Dia membahas kayak awalnya dia puji-puji sih Kak. Iya kayak puji-puji. Muka kamu tuh fotogenik kalau di foto gitu kan. Nanti kamu bisa jadi model saya. Tapi yang saya minta cuma satu katanya. Tinggiin badan kamu gitu. Badan kamu tuh kurang gitu. Kalau nanti wes badan kamu cukup dengan kriteria saya, kamu bisa jadi anak saya gitu. Tambah oke lah ya, tambah percaya lah gitu. Iya tambah percaya. Dengan itu kan yakin gitu kan. Karena yang ngomong juga bukan orang sembarangan juga ya kan. Iya seorang yang udah terkenal gitu ya. Kalangannya wis sama artis papan atas juga. Iya bener. Nah pas pada saat itu sampailah ke jam menunjukkan tuh setengah 10 malam. Dari awal jam berapa? Habis isya.
Wah, dan bisa sampai ngobrol-ngobrol sampai setengah 10 malam. Iya, sebenarnya saya masih ngerjain tugas sprintan dulu ya. Itu sampai sekitar jam setengah 8 gitu. Iya, pada saat itu jam 8 kita baru ketemu gitu kan. Ketemunya di cafe yang tadi itu. Iya. Pas ketemu ya sampai jam setengah 10 malam itu pembahasannya udah mulai itu loh. Kayak berbeda gitu. Makin berbeda ya. Pertengahannya aman. Oh, aman, bahasa emang normal lah ya. Normal selayaknya ya gitu ya, Klien. sama klien sama itu. Nah, pada saat itu dia ngajak ke rumahnya. Oh. Dia ngajak kayak, ayo kita fitting baju, ada baju yang cocok buat kamu katanya. Oh. Ya aku percaya dong ya. Iya, benar, Namanya benar, kan benar. ya peluang besar ini. Iya, ya, benar, gitu. benar. Pada saat kan dibonceng nih, aku dibonceng ceritanya kan. Dan yang aneh lagi, itu muncul keanehan lagi. Dia itu nggak lewat ke jalan yang semestinya dia lewatin. Jadi dia tuh lewat ke jalan apa ya? Yang bener-bener tuh kayak komplek. Ya kayak komplek dan itu bener-bener gelap, gak ya sepi orang gitu. Setengah 10 itu wes sepi gitu. Terus Wes sepi orang dan di situ dia kayak ya pegang-pegang gitu kan. Kayak mencoba ambil tangan aku buat peluk dia gitu. Ya. Dia tuh cowok apa cewek? Cowok. Oke. risih dong ya, sesama jenis gitu ya kan. Iya dong. Oke. Mungkin ya singkat cerita kita sampai lah di galeri dia. Di butik lah ya, bisa dibilang gitu ya. Iya. Sampai di sana disuruh masuk lah. Disuruh masuk itu gerbang wes langsung dia kunci dan iya langsung dikunci Kak. Kunci. Iya dikunci. Pikirannya gimana waktu itu? Masih positive thinking karena Oh, gitu. sepi kan. Jadi mungkin takut ada maling atau Oh apa. iya, gitu. bener, masih baik ya. Masih baik. Nah kan dia janjinya untuk visit kan. Sedangkan galeri dia itu ada di atas, di lantai atas. Oke. Dan anehnya kayak dia malah suruh masuk aku ke kamarnya. Masuk ke kamarnya, dia kunci. Pada saat kamar tuh dikunci dan kunci tuh dipegang, wes pikiran nggak tahu gimana lagi gitu. Wow. Terus di situ kamu gimana? Ya kayak keringet dingin aja sih. Kamu masih bahas yang secara profesional kah atau gimana? Itu wes pembahasannya wes mulai ngelantur Kak. Tapi pernah nggak sih Kak Dito nanya, kok dikunci? Gitu. Iya nanya awalnya, udah diem aja. Oh gitu. Gitu. Pada saat itu kan itu di kamarnya ada kamar mandi, jadi kamar mandinya itu di dalam gitu. Nah saya izin dong, boleh izin ke kamar mandi dulu nggak gitu. Oh iya boleh, silahkan. Pada saat di situ di kamar mandi aku tuh bener-bener kayak ngechat ibu, ngechat adik, ngechat kakakku, iya kayak semuanya aku chat, aku coba chat, off semua, gak ada yang bisa dihubungin. Gimana itu Kak? Ya udah tidur ya kalau ibu setengah 10 wes tidur gitu. Nah pada saat itu kan ya kayak gak ada harapan lagi mungkin ya bisa dibilang gitu, kayak ya udahlah Pasrah gitu ya. Ya bisa dibilang gitu sih. Karena nggak bisa ngapain. Iya mau gimana lagi kan. Wes keluar udah katanya. Udah gitu. Bener-bener kayak gemeter, keringet dingin ya kan. Apalagi AC kan juga jadi makin nambah Dingin. Iya. AC kan tuh dingin ya. Ke saya panas terasanya. Oke. Iya. Sudah pikiran kemana-mana sudah ya. Iya bener-bener wes kemana-mana. Ini antara mau diculik kah atau? Ya soalnya kan kalau orang kayak gitu tuh biasanya nekat Kak. Iya betul. Dia bakal ngelakuin hal apa aja gitu loh. Iya dia pasti nekat sih orangnya gitu. Pada saat di situ, nah itu hal yang paling bikin saya kayak down banget pada saat itu. Dia langsung refleks dorong saya ke kasur dia gitu. Badan dia kan Besar. lebih besar dari saya. Tenaga dia juga ya pasti lebih kuat dong. Ya dia dorong, dia bener kayak ditindihin gitu. Aku gak bisa gimana-mana gitu. Badan aku yang sekecil kayak gini gitu, ditekan sama dia kayak bener-bener aku berontak itu gak bisa gitu. Tapi sempat ada penolakan kamu? Penolakan pasti. Aku dorong itu bener-bener gak bisa. Wes kuat banget gitu. Dan untungnya Kak, dia sempat kayak buka baju aku sih sebenarnya. Ya terus dia pegang perut gitu. Bagus ya perut kamu gitu. Gitu bilang. Bagus ya perut kamu gitu. Nah pada saat itu pada saat kejadian aku yang ditindihin itu,
Untungnya aku bersyukur banget pada saat itu ada pesan masuk di HP. Ting gitu. Iya, tapi itu pesan bukan dari siapa-siapa Kak sebenarnya. Cuma SMS biasa dari pusat gitu lah ya. Iya. Kayak aku SMS tuh gak masuk gitu. Pulsa Anda tidak mencukupi gitu lah ya. Ya. Pada saat itu kan aku bersyukur banget kayak situ. Aku refleks dorong dia, aku tendang kan. Tunggu dulu kataku. Aku bilang tunggu dulu gitu. Oke. Tunggu dulu, ada ibu aku nih ngechat kataku suruh pulang. Terus dia bilang, "Oh, kamu gak pamit ya? Kok sampai dicari? Udah bilang aja kamu lagi visit baju sama saya gitu. Dia pasti tahu kok saya gitu katanya." Ya saya bilang, "Masalahnya ini wes maksa. Dia nelpon dari tadi tapi kebetulan HP saya gak dibunyiin tuh apa sih? Oke. Di silent. Di silent gitu kan." Saya bilang gitu sih Kak. Pada saat itu, oh ya udah mungkin next time aja ya, lain kali kalau kesini sendiri aja. Sendiri aja dan kamu gak usah apa sih maksudnya minta ater ke orang-orang gitu loh. Kamu sendiri aja di sini gitu sama saya. Kalau bisa kamu nginep ya nanti gitu. Kalau kesini lain kali pamit, bilang aja sama saya. Dia pasti tahu saya. Katanya dibilang gitu sih. Aku yang kayak gini. Iya gitu. Wis iya. Langsung aku telepon kakak aku kan. Aku telepon masku. Telepon. "Halo. Iyalah kok koni gitu. Iyalah kok koni gitu." Padahal dia itu gak ngerti. Iyalah kok koni gimana maksudnya kan. Karena aku wes bilang kalau aku wes ditelepon kan. Dia mikirnya mungkin udah janjian mau dijemput gitu. Dia gak ngerti. Ya aku bilang, "Aku jemput sekarang." "Di mana? Yang tadi kan tempatnya?" "Bukan," kataku. "Aku wes ada di rumahnya gitu, di galeri dia." Aku bilang gitu sih Kak. "Loh kok bisa?" katanya kan. Dia kaget kan. Ya bisa gitu. Aku bilang gitu. Intinya wes ngeblank gak bener-bener. Ya mau gimana lagi ya gitu. Intinya wes ngeblank, otak gak tahu mau gimana lagi gitu kan. Intinya wes ngeblank ya, gak tahu gimana lagi. Kakak itu wes bilang, "Ya udah, di mana tuh alamatnya sekarang?" gitu. Sherlock kan. Ya aku Sherlock don. Di gini jalan ini. Dia datang, untungnya dia cepet datang sih, jujur. Tapi pintunya dibuka begitu. Iya, awalnya dia gak mau buka, kayak masih mau lanjutin gitu loh. Oke. Dia kekeh buat ngelanjutin gitu loh sebenarnya. Ya. Untungnya masih bisa. Ya, dan bersyukur banget ada pesan sih jujur ya. Ditolong ya sama Allah berarti. Dari situ kamu kayak gimana tuh? Ya, kalau dibilang trauma ya trauma berat sih ya. Jujur. Lebih selektif sekarang ya. Iya, lebih Mau selektif ketemu sama sih. orang. Iya, benar-benar. Sampai ada sampai ada pikiran tuh kayak apa aku off aja ya semua sosmed aku gitu kan. Apa aku ya sebenarnya dengan postingan aku yang kayak gitu mungkin ya bisa dibilang gitu ya. Agak berbau sedikit ya Konten dewasa dewasa ya. konten dewasa ya. Mungkin menjadi magnet buat mereka gitu. Iya, benar-benar. Ya, tapi aku juga menyadari hal itu sih. Gitu. Ternyata yang tertarik bukan yang lawan jenis ya jatuhnya. Malah yang lanang. Lah iya. Tapi itu setelah keluar dari tempat itu seperti biasa aja. Iya, selayaknya dia langsung gini lagi. Biasa aja gitu ya. Biasa aja. Seperti bener. nggak ada apa-apa gitu. Ya, seperti gak ada apa-apa gitu. Dan iya, tapi pas keluar dari kamar itu bete Kak. Dia bete. Dari raut muka dia tuh wis beda gitu. Karena Kayak kecewa gitu mungkin. Aku sempat ngomong sama dia pas di kamar, pas aku nelpon kan. Masku tuh masih on the way, masih OTW lah ya. Aku bilang, "Kalau kamu cuma mau cari kayak gini, jangan saya. Niat saya di sini cuma menghargai kamu gitu. Karena ya kamu di sini cuma sebatas collab kan. Apa ya? Janjian awalnya kan cuma sebatas collab. Kenapa masih kesini gitu? Kalau kamu cuma yang kayak gitu, di luar tuh banyak. Jangan cari saya gitu," kata saya. Oh, kamu sempat bilang gitu. Iya, saya sempat bilang gitu. Setelah ada telepon gitu. Kamu pura-pura nelpon kan? Iya, pura-pura nelpon, saya matiin kan. Mas saya on the way, saya cerita gitu. Saya bilang gitu, luapin semua emosi saya. Saya bilang gitu. Terus yang bikin saya kaget tuh kayak gini, Kak. "Aku nggak suka sembarang orang," katanya. "Aku nggak suka apalagi cowok yang bisa dibilang kayak gini." Dia tuh nggak suka cowok yang bisa dibilang apa ya, kalau istilahnya sekarang tuh Gampang lah gitu. bukan gampang sih, kayak apa ya, slay gitu ya, bisa dibilang slay ya.
Ngerti gak sih selai ya? Iya iya iya. Heeh. Kayak gitu. Aku gak suka cowok selai. Aku sukanya cowok straight. Contohnya kamu. Apalagi perut kamu kan. Dia bilang gitu. Ya. Pada saat itu singkat cerita masku datang. Ya di situ ekspresi dia wes bete kayak nunjukin sampai aku salamin dia tuh wes Nggak mau. responnya wes beda gitu. Cuek gitu. Cuek aja gitu. Ya, segitu sih. Jadinya berlanjut nggak sih kerjasamanya? Enggak sih, aku cancel. Aku cerita juga ke manajer aku kan. Berarti habis itu udah nggak komunikasi nggak komunikasi lagi. Komunikasinya cuma sebatas pada saat wes pulang nih nyampe ke rumah. Sebenarnya aku gak ke rumah kak, aku ke rumah temen. Iya nganterin properti buat dia katanya mau minjam properti buat photoshoot gitu. Orangnya juga pernah ditampil di sini juga. Oh, iya iya iya. Tadi udah ngomong-ngomongan ya. Iya. Jadi wes curhat segala macam kan awalnya sebelum aku ketemu dia dia wes ngingetin kan sebenarnya. Oh, udah. Kamu gini ya hati-hati kan gini. Korbannya wes banyak gitu. Aku itu adalah tipikal orang yang gak gampang mudah terpengaruh gitu loh kak. Aku gak gampang percaya sama orang kalau aku belum lihat sendiri gitu. Kejadian aslinya tuh maksudnya belum tahu yang sebenarnya gitu kan. Iya. Ya, karena pendapatnya orang kan bisa beda-beda ya kan. Kalau kita nggak tahu langsung, nggak bisa memprediksi juga gimana. Tapi ini untuk Kak Dito sebenarnya sesaudara berapa sih? Dua bersaudara. Kak Dito anak ke? Pertama. Wah, anak pertama. Ke orang tua gimana responnya setelah tahu kejadian? Diceritain nggak sih ke orang tua? Ceritain sih, saya welcome jujur ke orang tua tuh welcome. enak Karena sebenarnya kak, saya ketemu dia itu wes izin ke orang tua. Orang tua juga wes ngingetin. Saya tahu dia katanya. Oh, berarti bukan rahasia publik lagi. Bukan ya? rahasia publik lagi sebenarnya gitu. Ya udah sebenarnya moga kamu baik-baik aja gitu ya. Ya berangkat lah pada situ. Cuma kan nggak berpikir akan sejauh itu ya. Pada saat itu kan pulang nyampe rumah ceritakan ke orang tua. Oh gini tadi gini. Orang tua kan tidur ya. Tidur kayak aku bangunin dia bener-bener kaget kak sampai dia nangis ya. Ya gimana sih ngelihat orang tua sampai nangis gitu kan. Gak tega apalagi ibu ya kan. Dia nangis kayak kecewa, bener-bener kecewa gitu. Ya aku curhat sih ke ibu sampai bilang apa aku stop aja ya kata. Apa aku berhenti aja ya kata aku kan. Aku wis ngomong juga ke manajerku ada niatan untuk berhenti tapi sama manajer jangan keluar dari manajemen ya. Kalau kamu untuk rehat sejenak gak apa-apa gitu. Kalau mau cuma off gak apa-apa gitu. Dia bilang gitu sih. Bisa jadi pelajaran banget ya buat semuanya mungkin. Ya kita harus lebih selektif juga nih terhadap apapun pekerjaan kita. Ya benar. Padahal kan rencananya kita mau buat project sebenarnya ya Kak Dito ya. Kerjasama Lah kayak gitu. Ternyata kita nggak tahu. Oh ternyata ada hal yang tidak mengenakan ya gitu. Intinya jangan pernah mudah percayalah ke orangnya. Jangankan ke orang yang baru kita kenal gitu. Orang terdekat kita aja itu pasti bisa nusuk kita dari belakang. Itu wes pasti. Karena musuh terbesar kita itu adalah orang terdekat kita sendiri. Oh, apa punya pengalaman mungkin sama orang terdekat? Banyak sih ya. Ya itu kita harus bisa berdiri di kaki kita sendiri ya kan. Kalau kita nggak punya power sendiri kita nggak mungkin bisa ngelawan itu semua ya kan. Dan dari kejadiannya Kak Dito ini kita banyak belajar banget ya. Ini suka dukanya jadi orang yang bisa dibilang kan famous terkenal gitu ya. Kak Dito ini ada sisi yang kita tuh nggak tahu. Jadi mungkin kita taunya wah enak ya jadi Kak Dito terkenal ya kan banyak followersnya kayak gitu-gitu banyak yang suka. Ternyata ada nggak enaknya juga ya. Banyak disukai orang ya. Pada saat itu heboh Kak di DM. Oh ya? Iya. Karena teman aku ini ya, yang tadi aku sebut ya, teman aku ini dan manajer aku tuh nge-up di story dan akunya di tag, jadi aku repost kan. Sebelumnya itu aku privasi si oknum ini gitu kan, biar gak itu ya. Di tagnya soal itu. Iya kayak nyemangatin kayak kasih semangat, kasih kayak pendapat intinya lebih hati-hati gitu. Kalau cuma temanku ini dia ngetek yang masih kayak wajar sih. Maksudnya gak terlalu apa ya? Gak bikin orang bertanya-tanya gitu loh.
Sedangkan manajer aku itu ngepost yang udah ada kata, lain kali hati-hati ya. Jangan mudah percaya orang-orang ini. Wis masuk DM banyak banget. Nanya ya. Iya nanya. Klarifikasi cepat gitu kan. Mungkin di sini ya tepatnya. Oh iya benar-benar akhirnya terjawab yang ya belum kan. sempat dibalas satu-satu mungkin ya. Jadi pengalaman itu yang paling trauma ya, bikin kamu trauma ya? Ada lagi sih sebenarnya. Oh ya? Iya. Ya apa? Kalau dibilang trauma, ya ini trauma sih sebenarnya. Oh iya, jelas. Kan mungkin kalau ini terjadinya wes aku udah dewasa gitu. Wes bisa dibilang udah bisa mengontrol semuanya gitu kan. Iya benar. Kalau kejadian yang pas itu beda lagi sih. Oh, itu pas waktu kapan? Jadi yang bikin aku sangat terpukul tuh sebenarnya perceraian orang tua Oh, berarti sekarang sama ibu. sama ibu. Oh, gitu. Pas usia berapa waktu itu Kak Dito? Itu usianya kelas 2 ya, kelas 2 SD. SD. Oh, masih anak-anak ya? Iya kelas 2 SD. Jadi gini, aku gak bisa jelasin semuanya di sini ya. Mungkin secara garis besarnya aja gitu. Jadi yang bikin aku trauma adalah pertengkaran orang tua Kak gitu. Tiap malam, intinya kayak yang selalu ada aja gitu kan, yang menjadi topik apa ya, kayak Bahan untuk bertengkar. kayak terbakar gitu loh. Problem lah di keluarganya. Intinya ada problem gitu kan. Dan yang bikin saya trauma sampai sekarang sih adalah pada saat lari dari rumah ayah sih. Lari dari rumah ya. Oh iya? Berarti sempat ikut ayah. Iya sebenarnya sempet ikut ayah sekeluarga ya, ikut ke rumah ayah. Kita stay di sana 1 Stay-nya tahun. di sana. Ya kan ngarapnya kayak mau buka peluang usaha mungkin ya, kayak ya mungkin di sana lebih baik atau lebih famous lah, tapi ternyata berbanding kebalik gitu, tidak sesuai ekspektasi. Di mana? Di Madura? Enggak. Madura juga. Kita lari dari rumah ayah itu benar-benar tengah malam, jam 2 malam. Lari jalan karena kaki. problemnya itu. Sebelum kita lari, malamnya itu terjadi pertengkaran yang sangat Hebat. hebat, sampai tetangga-tetangga tuh benar-benar kayak lihat semua gitu. Ada apa gitu. Pada saat itu sebenarnya aku mendengar semua pembicaraan mereka, permasalahan mereka juga dengar gitu. Pada saat itu aku pura-pura tidur pada saat itu. Jadi dengar semua pembicaraan orang tua gitu, kayak ibu itu minta talak gitu kan. Namanya wis dengar semua. Nah, pada saat pertengkaran itu terjadi, bapak keluar tuh, ayah itu keluar dari rumah gitu, gak tahu kemana, mungkin ya untuk Menenangkan pikiran menenangkan juga ya. pikirannya juga kan gitu. Nah ibu tuh ngomong ke aku sama adik, besok kita pulang ya katanya. Pulang kemana kata aku kan, ya mungkin masih anak kecil ya gak, kurang paham mungkin kayak kalau soal kayak gitu kan. Pulang kemana kataku, pulang ke rumah ibu katanya. Nah apa kataku kan, kan kalau di desa itu akses untuk ke kota itu susah ya. Gak ada, itu tengah malam nggak bener-bener gitu. Dan rumah ayah tuh dulu bisa dibilang kayak jarang rumah. Jadi rumahnya tuh di tengah-tengah sawah, dan itu sepanjang jalan tuh kayak pohon-pohon yang besar, sawah gitu ya. Kita memberanikan diri untuk pulang dari sana gitu, kita melarikan diri gitu kan, bisa dibilang gitu. Ke rumah ibu tuh jalan kaki. Jalan kaki. Kira-kira berapa kilo jaraknya? Intinya kalau dari rumah ibu ke rumah ayah itu sekitar Atau mungkin berapa menit? 45 menitan lah Kalau naik, Lumayan itu. kalau jalan. kalau motor. Kalau motoran apalagi jalan. Lumayan itu. Iya lumayan sih. Itu waktu itu kamu kan masih SD kan? Iya. Belum punya adik berarti? Udah punya. Oh sudah ada. Iya, adik tuh masih umur, ya gak tahu ya umur berapa ya. Gendong ya berarti. Iya digendong, ibu bawa tas 2 yang besar kayak gitu. Jadi kayak pulang, dan adik tuh yang bikin saya kayak adik tuh nangis gitu kan. Tapi ibu tutup mulutnya gitu, kayak nanya, kita mau kemana? Bapak gak diajak katanya. Iya, bapak gak diajak. Udah gak apa-apa. Ini nanti bapak nyusul katanya. Ya, bilang gitu sih. Di jalan kayak bener-bener gelap gulita, kita memberanikan diri gitu. Bayangin kayak tengah malam jalan, ya gendong anak, bawa tas yang begitu besar, dan aku tuh
digandeng itu kan. Bayangin aja tuh berat sih jujur. Pada saat kita nyampe ke pemukiman ya, bisa dibilang udah wis nyampe ke pemukiman warga gitu yang ada ya intinya wis ada orang gitu ya kan. Jadi rumahnya tuh lumayan sih gitu. Pas pada saat kita nyampe di pemukiman dan pas banget itu wis adzan subuh. Oh. Ya kan mungkin sambil berhenti gitu kan gitu. Nyampe di situ dan kebetulan orang-orang wis sholat subuh gitu. Jadi wis turun dari masjid kayak gitu. Iya, kata orang Madura tuh masjid toron masjid gitu. Gimana sih? Iya gitu ya. Turun masjid. Iya, ditanyain, diberhentiin kan sama orang-orang, ditanya, "Ibu mau kemana?" gitu kan. Ya, jawab, "Mau..." Ibu nggak tahu ya, aku lupa itu ibu jawab apa pada saat itu. Tapi yang pasti pas ditanya, "Mana suaminya, Bu?" gitu. Kok cuma sama anaknya gitu. Ibu cuma kayak menutupi semuanya gitu loh, ditutupi semua gitu. Ya, alasan lah kayak gitu. Ya cari alasan kayak ada kerja gitu. Suami kerja katanya. Dan akhirnya sampai di rumah ibu ya. Pada saat itu ada malaikat Kak sebenarnya. Bisa dibilang malaikat ya. Kenapa? Malaikat kayak bener-bener dia datang gitu. Di pertengahan jalan dia kayak nawarin, "Ibu mau kemana?" gitu. "Ayo ikut saya" gitu kan. Akhirnya singkat cerita ngomong-ngomong, aku gak tahu mereka ngomong apa ya pada saat itu. Ya kita bonceng si mas ini gitu, naik si mas ini. Kayak benar-benar penolong lah ya bisa bilang gitu. Jadi di pertengahan jalan yang saya ingat itu adalah ya ditanya-tanyain gitu, "Ibu suaminya mana?" gitu, "Kok gak sama suami?" gitu kan. Ibu cewek loh, apalagi bawa anak-anak kecil kan gitu. Ini tengah malam Bu, dan di sini tuh jalannya sepi ya, jarang orang ya. Jarang orang. Susah lah cari orang. Ya benar-benar. Pada saat itu, singkat cerita sampailah di rumah ibu. Nah, pada saat nyampe itu kakek sama nenek wes benar-benar kayak kaget gitu kan. "Loh, mana suaminya? Kenapa kok pulang?" gitu kan. "Kenapa kok ke sini? Kok bawa tas?" gitu kan. Ya ibu nggak ngejelasin kalau ada apa gitu. Singkat cerita ibu ke kamar mandi kayak mau ya bersih-bersih mungkin ya sholat gitu kan. Nenek nanya ke aku. Ya aku jawab, ya namanya mungkin anak kecil ya. Jawab polos aja Ya polos gitu ya. aja gitu kan. Ditanya ya jawab seadanya gitu. Tengkar gini gitu. Ya, hanya dijelasin semuanya. Dan di situ kebongkar sih. Yang bisa diambil kejadian dari orang tuanya Kak Dito tuh apa? Yang bisa dijadikan pegangan gitu buat Kak Dito. Intinya buat aku ya, kalau belum siap untuk nikah gitu. Kalau belum siap untuk nikah, setidaknya mawanin dulu lah dirinya gitu loh. Kadang permasalahan di dalam rumah tangga itu bukan sekedar hanya perselingkuhan, ekonomi juga. Bisa jadi faktor Ya, utama. ekonomi itu faktor utama sih gitu. Wow. Gitu. Berarti kita lihat kalau Kak Dito ini sering happy biasanya ya di sosmednya. Ternyata pengalaman hidupnya tuh naik turun ya, penuh warna-warni lah ya. Sudah melewati beberapa peristiwa yang bisa membuat Kak Dito sedewasa sekarang Ya, gitu. ya. Lebih tepatnya didewasakan sebelum waktunya. Jadi sempat itu enggak sih dengan istilah rumah tangga kayak gitu, sempat trauma atau gimana enggak sih? Barah, sampai ibu izin nikah lagi aku gak bolehin. Trauma, bener-bener trauma berat Kak gitu. Karena nggak sesayang itu ya sama ibu, nggak mau lagi kejadiannya terulang Kayak lagi. yang mau survive sampai kayak sekarang tuh susah Ya, gitu. Yang mau ngilangin semua pikiran tentang ayah tuh susah gitu. Tapi pernah ketemu lagi sama ayah? Sering, sekarang tuh wes ya sama ibu juga udah welcome, biasa aja sih sebenarnya. Biasa. Ya karena lihat anak juga kan mungkin ya, sudah besar semua. Dik yang nomor 2 cewek apa cowok? cewek. Oh cewek. Iya, kan katanya kalau ada istilah cinta pertama anak perempuan itu adalah seorang ayahnya. Namun sayangnya luka terbesar adik saya itu adalah seorang ayahnya juga gitu. Jadi luka pertamanya bisa dibilang gitu. Jadi adik tuh pas sampai di sana nanyain ayah terus tiap hari gitu. Kan Ya. akrab lah, intinya lebih lolok ke ayah gitu loh. Daripada ke ibu. Nah, oke, mungkin buat Kak Dito ada yang ingin disampaikan, apa sih yang bisa diambil hikmah dari semua pengalaman dari yang model itu, yang
yang kejadian awal itu sampai yang kejadian orang tua kayak gini. Intinya buat teman-teman semua gitu, jangan mudah percaya, itu aja sih Kak sebenarnya gitu. Jangan mudah percaya sama omongan orang atau tingkah laku orang tuh gak ketebak sebenarnya gitu loh kan gitu. Jadi setidaknya kita lebih berhati-hati lagi gitu, apalagi khususnya cewek-cewek ya gitu. Pelecehan seksual itu bukan sekedar hanya untuk wanita, tapi pria juga gitu kan. Kan ada orang juga yang bilang kayak, hala ini, misal nih kalau ada cowok yang dilecehin, bilangnya, hala ini mah cowoknya sama-sama mau gitu. Enak gak bang gitu. Padahal kan gak semua orang, gak semua cowok bisa disamaratakan gitu. Oke. Ya gitu sih intinya. Ya betul. Jadi memang kita harus lebih hati-hati, berhati-hati. Terutama juga buat ya siapapun, cowok, cewek juga harus hati-hati ya. Zaman sekarang sudah nggak bisa ditebak ya. Kayak gitu. Oke, buat Kak Dito, makasih udah Iya, sama-sama. berbagi pengalamannya. Semoga bisa bermanfaat buat yang nonton dan apa ya, yang nonton juga bisa lebih berhati-hati untuk selektif memilih orang. Meskipun itu orang yang mungkin kita anggap itu orang public figure atau siapa ya gitu ya kan. Kita nggak pernah tahu ya kan. Dan semoga Kak Dito apa yang jadi cita-citanya Kak Dito tercapai semuanya. Siap. Nama sosmednya nih mungkin buat yang nonton. Anggaplah ada yang nggak Udah tahu. banyak tuh ya. Tapi mungkin masih ada yang masih belum tahu nih. Nah, apa namanya? Dito Aditya. Itu yang Gitu ya. akun TikTok sama Instagram sih. Oh, sama ya? Ditho Aditya gitu. DITHO. Kita akan sediakan di deskripsi. Oke. Oke, tos dulu. Sukses. Sukses buat kedepannya dan buat Sobat RTV terima kasih dan buat Kak Dito thank you ya udah hadir di kita dan ambil positifnya dan buang negatifnya dan tetap semangat. See you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.